Diskusi terbuka. PP 11 tahun 2021 pasal 16-20. Tentang musyawarah desa dalam perspektif BUMDes. Dibuat untuk video diskusi untuk publik, auditor, Pemda, Kecamatan, Pemdes, pendamping desa. Video ini dibuat dalam upaya membuka ruang diskusi. Semua pendapat, penjelasan pasal yang tertuang di video ini bukanlah kebenaran absolut, tetapi hasil pemikiran kami dalam rangka diskusi mencari pemahaman bersama. Pandangan Hukum PP 11 tahun 2021, Pasal 16 sampai Pasal 20. Tema, Musyawarah Desa dalam Tata Kelola BUMDesa. Dalam praktik BUMDesa, satu istilah sering menimbulkan kekeliruan besar, pemegang kekuasaan tertinggi. Banyak yang mengira, karena musyawarah desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi, maka musyawarah desa boleh mengatur semuanya. Mulai dari pegawai, gaji, hingga operasional harian. Padahal, dalam logika hukum Indonesia, pemegang kekuasaan tertinggi tidak sama dengan pelaksana operasional. Disinilah pasal 16 sampai pasal 20. PP 11 tahun 2021 harus pahami dengan seksama. Pasal 16. Makna, pemegang kekuasaan tertinggi. Pasal 16 menyatakan bahwa musyawarah desa atau musyawarah antar desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa. Kalimat ini tidak boleh dibaca secara harfiah dan bebas. Ia harus dibaca dengan logika tata kelola badan usaha. Dalam hukum korporasi, RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Namun RUPS tidak mengatur operasional harian perusahaan. Prinsip yang sama berlaku di BUMDesa. Musyawarah desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam arti menentukan arah, memberi mandat, dan melakukan evaluasi tertinggi. Pasal 17. Daftar wewenang musyawarah desa. Pasal 17 sering dianggap sebagai dasar untuk membenarkan intervensi penuh. Padahal, jika dibaca secara sistematis, seluruh wewenang dalam pasal 17 berada di level kebijakan strategis, bukan teknis operasional. Musyawarah desa berwenang menetapkan pendirian dan anggaran dasar. Ini adalah kewenangan pemilik, bukan pengelola. Kedua, musyawarah desa berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, pengawas, dan organ lainnya. Ini adalah kewenangan struktural, bukan kewenangan manajerial. Mengangkat direktur tidak berarti mengatur bagaimana direktur bekerja setiap hari. Ketiga, musyawarah desa memberi persetujuan atas penyertaan modal, pinjaman besar, dan kerja sama strategis. Ini adalah keputusan yang berdampak besar terhadap risiko usaha, sehingga wajar berada di tangan pemilik. Keempat, musyawarah desa menetapkan pembagian laba dan tujuan penggunaannya. Namun yang perlu ditekankan, musyawarah desa tidak mengatur biaya operasional harian, karena itu adalah wilayah manajemen. Kelima, musyawarah desa menerima laporan tahunan dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban jika terjadi kerugian. Pasal ini justru menunjukkan bahwa kerugian usaha tidak otomatis dianggap sebagai kesalahan. Harus ada pembuktian unsur kesengajaan atau kelalaian. Pasal 18. Musyawarah untuk mufakat. Pasal 18 menegaskan bahwa keputusan musyawarah desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Artinya, keputusan musyawarah desa bukan keputusan satu orang, bukan keputusan kepala desa, bukan keputusan pengurus tertentu, melainkan keputusan kolektif yang sah secara prosedural. Jika keputusan diambil tanpa musyawarah atau dipaksakan tanpa mufakat, maka secara hukum keputusan tersebut cacat. Pasal 19. Musyawarah tahunan dan musyawarah khusus. Pasal 19 membagi musyawarah desa menjadi dua jenis, musyawarah tahunan dan musyawarah khusus. Musyawarah tahunan berfungsi sebagai forum evaluasi dan akuntabilitas. Disinilah pelaksana operasional menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Musyawarah khusus hanya diselenggarakan jika keadaan mendesak dan membutuhkan keputusan segera. Musyawarah khusus bukan alat kontrol harian dan bukan sarana tekanan politik. Menariknya,
permintaan musyawarah khusus bisa datang dari pelaksana operasional. Ini menunjukkan bahwa peraturan justru melindungi pengelola, bukan melemahkannya. Pasal 20. Anggaran dasar sebagai hukum internal. Pasal 20 menegaskan bahwa syarat, tata cara, dan tempat musyawarah desa harus diatur dalam anggaran dasar. Artinya, anggaran dasar adalah hukum internal BUM desa. Jika musyawarah desa tidak mengikuti anggaran dasar, melampaui kewenangan yang diatur, atau dijalankan secara informal, maka keputusannya berpotensi tidak sah secara hukum. Kesimpulan hukum. Benang merah pasal 16-20. Pasal 16 sampai pasal 20 tidak dimaksudkan untuk memperkuat intervensi. Sebaliknya, pasal-pasal ini dibuat untuk menjaga pemisahan fungsi, melindungi pengelola dari tekanan, dan memastikan BUM desa dikelola profesional. Musyawarah desa kuat bukan karena ikut mengatur detail, tetapi karena konsisten menjaga batas kewenangannya. BUM desa akan maju jika hukum dibaca dengan logika, bukan dengan kepentingan. Pembahasan ini adalah hasil pemikiran dan pemahaman pribadi kami sebagai manusia yang masih banyak kekurangan dan pengetahuan. Semoga pembahasan ini dapat menjadi sumber diskusi yang membangun. Pembahasan ini dibuat semata-mata demi membuka ruang diskusi bagi kita semua, membantu masyarakat Indonesia agar lebih memahami BUM desa. Pembahasan ini belum tentu menjadi kebenaran mutlak. Masukan dan kritik akan sangat membantu pemahaman hukum tentang BUM desa. Jika pembahasan ini bermanfaat, silakan subscribe, share, like, dan diskusi di kolom komentar agar tidak tertinggal di diskusi selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.